Menurut Bapak, gimana Pak penegakan hukum buat kasus penculikan anak kayak gini Pak? Apalagi kalau udah masuk kategori perdagangan orang, apakah hukum kita itu udah cukup tegas Pak buat hal-hal seperti ini? Ya, pertama-tama saya akan mengkategorikan penculikan anak di bawah umur itu adalah tindakan pidana yang sangat terkeji. Meskipun dalam hal ini ya, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 76F Yunto pasal 83 Undang-Undang 23 tahun 2006 itu tuntutan hukuman, jatuhan hukuman itu antara 3 tahun sampai 15 tahun dengan denda maksimum 300 juta. Di TPPO pun dalam hal ini pasal 2 ancaman hukumannya sama, sehingga diterapkan TPPO maupun pelindungan anak soal penculikan anak, hukumannya juga tetap sama antara 3 sampai 15 tahun dan denda maksimum 300 juta ya. Jadi kalau pribadi saya mungkin pasal ini perlu diperberat. Karena kalau hanya hukuman 3 sampai 15 tahun dengan remisi dan segalanya, dia keluar dia akan menjadi pedagang penculik anak yang lebih canggih. Tindakan yang terkeji itu adalah mengambil anak dari sisi orang tuanya. Itu adalah tindakan yang sangat brutal dan kalau saya sarankan harus dijatuhi hukuman seumur hidup. Itu baru layak itu. Memang banyak sekali terjadi juga di masyarakat orang tua kandung membuang anaknya sendiri, membunuh anaknya karena malu atau anaknya terlalu banyak. Tapi itu kan eksepsional ya, hanya berapa yang terjadi. Pada umumnya seperti pepatah mengatakan, sejahat-sejahatnya segala-galanya macan, dia tidak akan memangsa dia punya anak. Manusia kalau sampai memangsa anaknya, tentu dia itu berarti lebih biadab daripada binatang. Kalau sekarang menculik dengan alasannya banyak orang tidak punya anak, nah coba dong kita namanya adopsi melalui jalur-jalur resmi. Kan banyak itu yatim piatu yang perlu mencari keluarga baru. Kenapa harus menculik? Kenapa misalkan saya dengar ini kan sampai diperdagangkan dengan 80 juta. Itu harga memang 80 juta bagi seseorang tertentu kan nilainya kecil ya. Karena dia bisa dapat anak itu penghibur dia daripada dia nggak dapat apa-apa. Namun jangan lupa bahwa berdiri di kesusahan orang itu adalah tindakan biadab yang harus masuk neraka itu. Tidak layak itu dia menjadi manusia. Dan dalam hal ini sampai bisa diperdagangkan begitu mulus dari kota ke kota sampai pulau ke pulau, tentu ini banyak organisasi atau kelompok-kelompok yang terlibat. Ya kami mengharapkan penyidik dalam hal ini bisa dengan tekun membongkar semua jaringan yang terlibat dan semuanya itu harus dijerat. Tidak bisa dilepaskan atau dengan alasan kurang unsur atau perannya tidak berat, peran ringan maupun berat, tapi dia sudah tahu ini adalah tindakan penculikan, wajib dijatuhin hukuman yang setimpal, seberat-beratnya. Ya kami juga memandang memberikan masukan sebaiknya hukuman yang diterapkan dalam 76F 83 atau pasal 2 TPPO ini diperberat menjadi hukuman seumur hidup. Karena anak itu adalah masa depan bangsa, jangan lupa. Itu yang harus kita pertahankan. Dan lagi saya juga menghimbau pada orang tua, jika membawa anak kemanapun, kita jangan lengah. Kadang saya sering lihat nanti ibunya atau bapaknya sedang asik memilih barang atau sedang asik bikin handphone, anaknya lari begitu cepat dalam waktu bilangan detik dia udah masuk ke arus manusia, udah mau cari udah sulit sekali. Nah, yang terpenting adalah bila pergi ke tempat-tempat yang ramai, sekarang kan ada istilahnya seperti tali atau rantai anak. Nah itu kita pegang. Kalau masih kecil bayi harus digendong, kalau nggak dikasih kereta dorong. Keretanya itu tidak bisa lepas dari pengawasan kita 24 jam.
Jadi jangan bilang, saya ini lagi bayar ke kasir, tahu-tahu saya nengok ke belakang anaknya nggak ada. Waktu bayar kasir anaknya dipegang satu tangan, kalau nggak digendong, kalau nggak didudukin di meja kasir, kan begitu. Bukan cara alasan lengah kemudian untuk menghilangkan tanggung jawab, itu nggak benar, gitu. Jadi dalam hal inilah saya menghimbau stop lah, jangan melakukan penculikan anak dengan alasan apapun. Ingat ya, anak itu sangat mudah mengadaptasi dengan lingkungan. Dia pertama diculik mungkin hari pertama, hari kedua nangis akan tidak kerasan dan betah. Tapi seminggu kemudian dia akan menganggap orang yang merawat dia itu sebagai orang tuanya dia. Anak itu cepat sekali memorinya, adaptasinya sangat kuat. Sehingga mengharapkan anak saya ini galak, nggak bisa sampai sentuh orang lain. Bohong itu. Seminggu aja udah hilang. Sebulan dia udah lupa ingatan orang tuanya mana, dia udah nggak ingat kalau anak-anak yang di bawah umur 2 tahun. Nah itulah yang perlunya kita waspada. Jadi kalau anak dibawa ke tempat umum, bawa rantai yang ada khusus untuk anak, kan banyak jual di supermarket, di mana-mana ada jual. Kedua, kalau enggak, jangan coba-coba melengah. Sedetik pun jangan lengah. Kan banyak terjadi ya di cuplikan-cuplikan film yang kita lihat di TV, itu kan begitu lengah sedikit anak lari ke jalan, untung nggak ketabrak mobil, ibunya langsung kejar, masih sempet diselamatkan. Coba kalau nggak diselamatkan, apa yang terjadi? Fatal kan? Mobil kan tidak tahu, dia kan jalan dengan kecepatan tinggi. Nah itu bagaimana alasannya? Saya baru nengok ke samping. Nah jangan. Kalau anak di pinggir jalan, wajib anak itu dipegang tangannya atau digendong. Kalau anaknya masih kecil ya. Kalau besar pun bahaya juga, karena apa? Apalagi anak remaja kan, lagi TikTok, lagi apapun, di jalan dia udah lengah, ditabrak dari samping. Kan itu yang bahayanya di sana. Jadi terhadap anak, kalau orang tua tidak mau memperhatikan anak, lebih baik anak dikirim ke panti asuhan aja deh. Daripada anak itu jadi korban kan, itu tidak baik. Mungkin ada pertanyaan apa? Nah ini juga udah mulai rame lagi ya teman-teman. Buat teman-teman yang baru bergabung, kita ini lagi sesi bahas tentang kasus TPPO yang ada di Jambi, di Makassar dan ditemukan di Jambi. Buat teman-teman yang ingin ngasih pertanyaan atau ngasih opini, boleh banget. Kita bisa bacain satu-satu dan nanti akan dijawab sama Pak Frederick. Boleh teman-teman kirim pertanyaan? Atau mungkin saya coba pertanyaan tadi udah ada yang ngirim sih Pak beberapa. Iya, silakan. Oke, ini ada dari It's Me Rider. Katanya begini Pak, penculikan anak ini sebenarnya banyak, tapi belum ketahuan aja semuanya. Gimana nih Pak, menurut Bapak Pak? Oh memang betul. Peristiwa-peristiwa pidana yang terjadi di masyarakat yang diviralkan oleh media atau oleh orang-orang tertentu. Karena sekarang semua rakyat bisa jadi pemberita ya kan. Masukkan ke TikTok live, masukkan kemanapun juga langsung jadi viral. Sehingga tidak terbatas kepada media-media yang sudah tercetak, atau zaman dulu itu kan hanya wartawan tertentu kan. Sekarang setiap orang bisa jadi wartawan. Memang kejadian-kejadian yang brengsek, yang begini busuk itu ya banyak yang ditutupin. Banyak orang juga males untuk lapor atau tidak tahu mau lapor kemana. Sehingga yang kita tahu aja yang kebetulan lagi diviralkan atau lagi di cover sama wartawan masuk ke TV, jadi seluruh Indonesia itu tahu. Saya sangat setuju, banyak sekali yang belum terungkap dan banyak sekali yang ditutup-tutupi. Seperti bullying yang terjadi di sekolah, banyak yang ditutup-tutupi. Seperti anak berperilaku seperti teroris, apa segalanya jagoan. Mungkin bukan hanya terjadi di SM, mungkin peledakan mungkin belum ya. Tapi yang serupa dengan itu melakukan bilang, kamu begini apa, kamu nggak bisa masuk sini, dikebukin suruh apa gitu kan. Saya yakin itu banyak sekali yang belum terungkap. Ya kami menghimbau pada masyarakat berani coba menyampaikan. Kalau tidak bisa rekam, ya. Kalau memang tidak berani diviralkan, tidak berani dipasangkan, ketahuan, kirim ke saya bantu. Kita publikasikan supaya masyarakat tahu. Boleh banget teman-teman kalau misalnya ngeliat kejanggalan di kehidupan teman-teman, kalau teman-teman ragu, takut atau segala macam, silakan kirim ke DM Bapak Frederick Yunadi aja Pak ya. Iya. Kita bisa aja. bantu. Pasti kita bantu, kita ramaikan. Oke.
Oke, next pertanyaan berikutnya mungkin Pak ya. Ya, Ini dari Kak Pergi Kembali. Bagaimana penerapan hukum pada kasus ini Pak terkait teknik advokat dalam mencegah TPPO ini makin merajalela? kalau kita advokat ya, bagaimana kita bisa mencegah? Karena terus terang yang paling penting kan begini kan, jadi advokat kan tidak bisa menolak perkara ya. Perkara itu baik benar atau jahat. Seperti ada pelaku TPPU minta perlindungan hukum ke saya. Tentu dong, kecuali saya dalam hal ini, saya mempunyai peraturan yang sudah saya publikasikan. Perkara yang tidak benar, yang salah, saya tidak mau bantu. Itu lain. Kalau ke perkara kan kita tidak boleh menolak perkara. Sehingga kalau misalkan contoh, saya diminta jadi pengacaranya TPPO gini ya, kemungkinan pertama saya akan secara halus menolak. Oh karena saya sangat padat, saya belum ada waktu, mungkin cari rekan-rekan lain deh, kan gitu. Pertama, kalau misalkan dalam keadaan terpaksa saya terima, saya akan malah minta supaya hakim hukum dia seberat-beratnya. Karena apa? Memang dia jelas salah kok. Karena saya sangat-sangat tidak setuju dengan penculikan anak. Perdagangan orang di bawah dewasa kan termasuk TPPU kan. Anak belum dewasa dikirim suruh jadi pelacur. Wah itu harus dihukum seumur hidup itu pelakunya itu. Sangat tidak manusiawi. Saya sangat tidak setuju. Oke, seperti itu ya Kak Pergi Kembali. Mungkin kita next nih Pak ya. Ya. Nah ini menarik nih Pak. Pak, di kampung saya sempat ada kasus anak ditemukan. Pas udah besar orang tua asli datang menagih. Itu gimana Pak? Nah, dalam hal ini pertama, bagaimana anak itu ditemukan? Anak itu dititipkan oleh seseorang, alasan saya tidak mampu, tolong bapak yang besarkan atau ibu yang besarkan. Kemudian dia udah besar, dia merasa udah bisa mampu, atau dia mungkin pikir anak saya sekarang jadi cantik atau ganteng, saya mau carikan jodoh, kemudian diminta kembali, tentu nggak bisa. Jadi waktu dititipkan atau ditemukan, misalkan ditemukan tahu-tahu ada bayi di depan pintu, ya terjadi, sering banyak terjadi seperti itu kan. Nah itu disaksikan oleh lurah, camat, dan kepala desa RT RW bahwa disetujui oleh masyarakat sekampung kan bahwa anak itu dirawat oleh Anda kan gitu kan, dengan bikin tertulis. Sehingga dalam hal ini disebutkan dan kemudian diumumkan dalam koran telah ditemukan atau di media ya kan, minta bantuan pada wartawan, tidak perlu bayar, kita bukan iklan namanya kan. Pak, saya menemukan anak ini tampangnya begini kan gitu kan, fotonya tolong disebar luas. Saya kasih waktu, dalam waktu misalkan 1 bulan, barang siapa kalau merasa kehilangan anak dengan bawa bukti, dengan tes DNA, ya anak ini ya sementara kita rawat kan gitu kan, atas izin daripada musyawarah satu kampung. Nah kalau semuanya udah dilakukan dan dia minta ya nggak bisa dong, karena anak itu kan punya hak untuk menentukan ikut siapa. Ya kecuali ya misalkan tahu-tahu orang tua kandungnya itu dia harus bisa buktikan bahwa ini anak kandung dengan tes DNA kan gitu kan terlebih dahulu. Atau misalkan yang datang itu ngaku-ngaku tahu-tahu konglomerat kan, duitnya banyak, waduh anaknya memang matre kan gitu kan, waduh aku mau ikut ini aja deh, gue punya Ferrari nih daripada di sini gue naik becak katanya gitu. Ya itu kan eksepsional ya, umumnya tidak. Jadi menurut saya, saran saya, ketemukan anak harus disaksikan oleh RT RW keluarga dan diizinkan untuk dirawat, karena secara hukum Anda akan bilang Anda dari mana diam-diam punya anak, malah anda akan diperiksa sama polisi nanti jadinya. Oke, next mungkin ada dari Kak Ahmad nih. Ya, Pak, kalau menggugat hak waris berapa biayanya? Waduh, gimana tuh Pak? ya itu kan tergantung daripada kasusnya besar kecil ya. Ya, kalau memang menggugat hak waris misalkan dalam hal ini bagi orang yang tidak mampu ya, tentu itu adalah pro bono ya. Kita tidak mengecas biaya apapun. Tapi kalau warisannya gede kan gitu ya, otomatis dong kita charge ya. Dan silakan DM aja, nanti kita akan jawab. Oke, udah follow soalnya dia Pak, makanya. Ya. Silakan Kak Ahmad, silakan DM aja, boleh banget, DM-nya selalu terbuka kok. Oke, next ada yang ketinggalan nih satu nih Pak. Ya. Mungkin saya tambahin satu ya, saya ada lihat ada catatan kan, jadi ada orang berpikir kan,
oh anak itu ditemukan dalam keadaan bagus lah, maksudnya terawat, rapi, bajunya baru, kan gitu kan. Istilahnya, kalau saya beli mobil bobrok pun ya, kan saya dandanin dulu, supaya harga jualnya mahal. Lah kalau anaknya itu dikebukin mukanya pengot semua, pada biru semua, mau dijual kemana juga nggak laku. Nah, jadi hal-hal demikian itu sudah lumrah dilakukan oleh para pedagang. Jadi kita tidak perlu menaruh terima kasih atau kasihan sama dia. Justru itulah trik-trik dia supaya harga jual dia bisa jadi 3 juta pertama jadi 80 juta terakhir kan. Itulah trik-triknya di sana. Oke. Mungkin ada satu nih Pak tadi ketinggalan. Ya. Kenapa dalam kasus ini transaksinya diketahui sudah 3 orang, tapi orang terakhir atau ke berapa nih? Sorry. Keempat belum ditemukan Pak. Kenapa katanya? Itu saya sendiri sebenarnya terus terang kagum ya dengan polisi di Makassar hilangnya kok bisa cari bisa sampai ketemu di Jambi. Memang luar biasa. Ya hebatnya polisi kita itu memang kita perlu kita acungin jempol ya. Luar biasa. Tapi kenapa tidak ketemuan nomor 4 dan sebagainya ya? Silakan tanya sama polisinya ya. Saya nggak tahu ya. Ya kemungkinan ada pertimbangan tertentu, tapi yang saya bisa sarankan Pak, pertama, kedua, ketiga, keempat, siapapun itu harus diringkus semuanya tanpa pandang bulu. Meskipun sekarang misalkan ada tukang ojek bantuin lariin anak, tahu anak itu nangis tetap kirim aku, bawa aku ke jalan sana. Kemudian tukang ojeknya dengar anak kecil tetap biarin, dengar udah diam aja kan gitu. Mungkin dengar TikToknya begitu, tapi membiarkan ya itu tukang ojeknya juga harus dijerat ya. Berarti kan turut serta dong dia membiarkan terjadi suatu tindak pidana. Benar. Nah, semuanya harus kita ringkus. Saran saya, dan saya yakin polisi pasti akan meringkus tidak pandang bulu siapapun. Karena ini sudah heboh kan diketahui masyarakat umum. Oke, baik. Karena waktu juga udah menunjukin jam berapa nih Pak? Udah jam 8:03, mungkin kita 2 pertanyaan terakhir Pak ya? Ya, oke, terakhir aja ya. Oh nih boleh nih Pak, dari Kak Ahmad lagi nih Pak, udah flow nih. Pak, sekali lagi nanya, surat hibah tulisan tangan, tapi cap pemerintah, tapi tanpa sepengetahuan waris yang lain, itu gimana Pak? Hibah itu memang nggak perlu diwarisin, tidak ketahuan, tidak perlu izin dari ahli waris lainnya kan. Hibah itu kan orang itu sebelum meninggal. Jadi saya misalkan contoh, saya sekarang punya 5 bidang tanah. Karena saya lihat anak saya sudah mandiri semua kan, 3 tanah itu saya hibahkan ke yatim piatu atau ke yayasan atau ke apa kan gitulah misalkan gitu kan. Itu hak saya 100%, ahli waris nggak bisa nuntut. Ahli waris itu baru bisa menjadi ahli waris kalau yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Sehingga hibah yang dibuat semasa dia hidup tentu itu adalah sah, tidak bisa diganggu-gugat oleh ahli waris. Jadi ahli waris tidak bisa bilang nggak bisa, itu kenapa rumah yang gede dihibahkan, kita yang malah dikasih rumah kecil, nggak bisa. Nggak dikasih pun kita nggak bisa protes kok. Itu hak daripada orang tua mutlak itu. Oke, baik. Itu dia tadi Kak Ahmad. Oke. Mungkin malam ini kita udah bahas 2 sisi hukum yang sama-sama penting. Yang pertama di SMA 72 dan juga di Makassar, kasus TPPO. Dua-duanya sama-sama menjadi pengingat buat kita bahwa dunia hukum itu gak cuman soal menghukum, tapi juga soal melindungi dan mencegah atau preventif. Ya, betul. Terima kasih banyak Pak Fredrik. Terima kasih. Selamat malam semuanya ya. Sampai bertemu di next live lagi ya. Oke. Sampai jumpa teman-teman. Terima Salam kasih. semuanya.